Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga kita semuanya terus senantiasa dalam curahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, diberikan kemudahan untuk bisa terus istiqomah beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membantu kita untuk bisa terus semangat dalam beribadah kepadanya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara tugas kita dan kewajiban kita yang perlu terus kita perkuat adalah bagaimana di dalam kehidupan di dunia ini kita memperbanyak semangat dan tekad untuk melakukan kebaikan, memperbanyak niat dan keinginan untuk melaksanakan berbagai macam kebajikan, memperbanyak rencana-rencana baik kita. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini sementara, tidak lama. Dan karena itu yang harus kita bangun adalah bagaimana kita punya banyak masyru'at khairiyah, proyek-proyek kebaikan. Keinginan kuat untuk memperbanyak berbagai macam kebajikan. Makanya niat, bercita-cita, punya obsesi-obsesi untuk melakukan kebaikan itu menjadi hal yang penting. Karena banyak hal yang dimulai dari niat dan motivasi yang kuat. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam. Makanya di dalam banyak nusus Qur'aniyah, teks-teks ayat-ayat Al-Quran, kita banyak disemangati untuk melakukan kebaikan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah i'malu, kerjalah, berbuatlah, beramallah. Nanti Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amal itu. Ayat yang juga tadi saya baca di awal, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Bahkan Allah menjanjikan ketika seseorang melakukan kebaikan satu saja itu diganjar, diberi pahala minimal 10 kali lipat minimal, dan bahkan bisa lebih daripada itu sampai berkali-kali lipat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi kebaikan itu dalam bentuk apa. Berarti setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, apapun itu, kita jangan meremehkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan itu, selama ada kesempatan, selama ada peluang untuk melakukannya, jangan pernah kita meremehkannya. Sebagaimana ketika ada keburukan sekecil apapun juga jangan diremehkan, kemudian dilakukan dan dilanggar. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis sahih mendidik dan mentarbiah umatnya untuk memperbanyak niat
dan tekad dalam melakukan kebaikan ini. Kenapa? Karena di dunia ini singkat, sehingga kita bisa merekuk pahala sebanyak-banyaknya dengan kebaikan-kebaikan itu yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam kedua kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, fima yarwihi an Rabbi tabaraka wa ta'ala, yaitu dari riwayat yang Nabi dapatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis qudsi. Annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mencatat semua kebaikan dan keburukan. Nah, inilah juga kita diwanti-wanti, hati-hati, karena ternyata tidak ada yang lewat untuk dicatat. Apapun itu, sekecil apapun, itu semuanya tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang keluar dari mulut kita, itu semuanya juga ada yang mencatatnya. Apa yang kita lakukan, meskipun tidak banyak diketahui orang atau tidak ada yang tahu kecuali kita, itu pun juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keburukan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kebaikan dan keburukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita untuk hati-hati, untuk tidak meremehkan, ya. Karena kita sekarang hidup di era medsos, di era digital. Banyak orang yang kadang-kadang tidak berpikir panjang ketika melakukan sesuatu, atau ketika memposting sesuatu, atau ketika mengomentari sesuatu, atau ketika menulis sesuatu. Kadang-kadang tidak banyak berpikir, apapun diposting, apapun dijadikan status, apapun di-share, tanpa pernah berpikir panjang, itu kira-kira baik apa tidak, membawa kebaikan atau keburukan. Maka kita harus lebih hati-hati, karena semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang keluar dari lisan kita maupun yang dilakukan dengan dieksekusi dalam bentuk perbuatan, semuanya tercatat. Nah, untuk catatan tentang lisan pada zaman teknologi yang maju seperti ini, dicatatnya ada yang lisanun mantuk, ada yang ucapan verbal, ada juga yang lisan maktub, ada juga lisan yang tertulis, yaitu komentar-komentar itu juga semuanya ada hisabnya, ada catatannya, dan kemudian semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal pada zaman Nabi sampai heran, ya Rasulullah, apakah yang keluar dari mulut kita ada hisabnya? Beliau heran. Maka Nabi SAW mengingatkan, "Thaqulatka ummuka ya Mu'adz." Bagaimana kamu ini Mu'adz? Tidaklah seseorang dijerumuskan ke dalam api neraka kecuali illa hasaid al-sinatihim, kecuali itu adalah buah hasil dari lesan-lesannya, baik lesan yang verbal langsung diucapkan maupun lesan yang maktub, yang tertulis melalui komentar-komentarnya di berbagai macam media. Ini juga termasuk yang ada hisabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kata Allah dalam hadis qudsi tadi, "Tsumma bayyana dzalika." Kemudian Allah menjelaskan bagaimana aturannya. Mencatat kebaikan dan keburukan itu bagaimana aturannya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam hadis qudsi itu, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang punya niat, yang kata sebagian ulama, niat yang sudah diwujudkan dalam sebuah tekad. Siapa yang sudah punya niat yang diwujudkan dalam sebuah tekad untuk melakukan kebaikan, dan Nabi juga tidak membatasi, disebut dalam bentuk nakirah, bihasanat, apapun itu, kebaikan apapun itu, falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah.
tapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya kebaikan itu sempurna. Jadi dicatat pahala kebaikan sempurna, padahal dia tidak melaksanakannya. Bagaimana wujudnya? Modelnya banyak. Misalnya seseorang sudah punya niat, dan niat itu diwujudkan dalam bentuk tekad azam yang kuat melakukan kebaikan. Nah, contohnya misalnya ada seorang sudah pengen niat haji, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk tekad apa? Dengan mengumpulkan uang, ya, ditabung uangnya, kemudian setelah sudah sampai pada nilai seharga ongkos naik hajinya dan harusnya dia sudah berangkat, tiba-tiba ada halangan. Misalnya seperti kemarin itu ada apa itu? Pandemi. Dia sudah niat, kemudian sudah mengumpulkan uang, sudah sungguh-sungguh, tiba-tiba datang pandemi yang kemudian dia wafat misalnya, tidak sampai melaksanakan perbuatan itu, tidak sampai haji, datang pandemi, terhalang dia untuk bisa haji, dan kemudian Allah panggil dia. Maka orang yang seperti ini sudah sama seperti melaksanakan haji, pahalanya sempurna. Kenapa? Karena dia sudah niat dan kemudian sudah bertekad dengan mengumpulkan harta dan sudah senilai ongkos naik hajinya, tapi kemudian terhalang, tidak bisa melaksanakan. Falam ya'malha, maka katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Dia mendapatkan pahala sempurna. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala juga singgung dengan firman-Nya tentang hijrah itu, orang yang sudah semangat untuk hijrah dan sudah bertekad tapi belum sampai kepada tujuannya, Allah berikan pahala hijrah sempurna. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, kata Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang sudah keluar dari rumahnya untuk hijrah, sudah semangat, sudah bertekad dan kemudian sudah mempersiapkan diri, perbekalan sudah ini, berangkat keluar dari rumahnya untuk hijrah menuju ke tempat tertentu, ilallahi wa rasuli, niatnya untuk Allah dan Rasulnya, tapi belum sampai ke tempat tujuannya, thumma yudrikul mautu, kemudian Allah memanggilnya, dicabut nyawanya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kematian mendatanginya. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh benar-benar pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak niat dan tekad melakukan kebaikan. Ini diantara contoh model orang yang sudah berniat dan bertekad melakukan kebaikan. Maka dikatakan, digunakan redaksi hamma. Hamma itu tidak sekedar lintasan, tidak, tapi sudah niat yang kemudian sudah merencanakan dengan baik sampai pada tekad yang kuat melakukan itu. Seperti juga orang yang kalau malam sudah niat, besok sebelum subuh saya mau bangun tahajud, dia sudah ikhtiar tidurnya lebih awal, pasang alarm, artinya sudah betul-betul mempersiapkan diri, mengkondisikan, tapi kemudian ternyata kok tidak bisa bangun, tahu-tahu bangun sudah subuh, padahal dia pengen bangun jam 4, setengah 4 untuk bisa tahajud. Maka ini juga termasuk contoh, ya, tiba-tiba kok nggak terdengar alarmnya, kok tahu-tahu sudah masuk waktu subuh. Maka ini juga termasuk orang yang niat bertekad melakukan kebaikan yang tidak dapat melaksanakannya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sempurna. Yang kedua, ada juga modelnya termasuk dalam niat kebaikan itu adalah ketika seseorang ingin melakukan kebaikan, niat dan bertekad melakukan kebaikan, tapi kemudian ada kebaikan lain yang lebih utama, lebih afdal
maka dia tinggalkan kebaikan yang pertama tadi, kemudian dia melaksanakan kebaikan yang kedua yang lebih utama, lebih afdal. Maka berarti kan dia tidak melakukan kebaikan yang dia niatkan pertama tadi. Maka ini juga termasuk dalam kategori dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya sempurna. Misalnya seseorang ada rencana mau memberikan hadiah kepada koleganya atau temannya, dan memberikan hadiah itu termasuk hal yang baik. Kata Nabi, tahadu tahabu, tahadu tahabu, dalam hadis sahih, saling memberikan hadiahlah di antara kalian, tahabu, karena itu akan menanamkan rasa cinta. Dia sudah niat, sudah beli, sudah mengumpulkan uang misalnya, untuk mau dihadiahkan untuk kerabatnya atau untuk koleganya. Tapi tiba-tiba misalnya ada tetangganya yang sakit keras, ada orang terdekatnya yang sakit keras, yang membutuhkan biaya dan tidak ada biaya lain kecuali dengan uang itu misalnya, maka dia alihkan yang tadinya baik juga, tapi ini ada yang lebih baik karena harus menyelamatkan nyawanya. Maka ini juga karena dia tidak jadi melaksanakan kebaikan yang pertama, ada kebaikan yang lebih utama, maka dia berpahala sempurna seperti melaksanakan kebaikan yang tadi. Yang pertama dia dapat pahala niatnya, yang kedua yang lebih afdal dia dapat pahala amal yang dieksekusinya. Ini juga pernah terjadi pada seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah itu terkenal, seorang ulama tabi'in terkenal. Beliau ini orang yang luar biasa, kaya raya, dan hidupnya sebagian ulama mengatakan setahun haji, setahun jihad, haji jihad, haji jihad. Nah, suatu ketika dia ingin haji, tapi kemudian ada kebutuhan orang lain yang membutuhkan, maka dia tidak jadi. Dia alihkan dananya, ongkos naik haji yang sudah dia persiapkan untuk membantu orang lain. Pernah juga di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernazar pada saat Fathu Makkah, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah betul-betul memberikan kemenangan Fathu Makkah, betul-betul Allah berikan kemenangan dengan kita mampu menundukkan Mekah kembali setelah diusir hijrah itu, maka aku akan bernazar untuk sholat di Masjidil Aqsa. Dia bernazar, aku akan sholat di Masjidil Aqsa. Maka oleh Nabi SAW disampaikan, kamu sholat di sini aja. Di mana? Di Masjidil Haram. Setelah betul Allah memenangkan dengan Fathu Makkah, maka Nabi malah menganjurkan untuk mengganti dengan sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Aqsa pahalanya berapa kali, Pak? 500 kali, sebagaimana dalam hadis sahih. Sementara sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. 100.000 kali. Jadi ada, Nabi malah menganjurkan untuk sholat di Masjidil Haram yang pahalanya lebih utama, lebih baik. Maka tadi niat dan tekadnya untuk sholat di Masjidil Aqsa yang tidak dilaksanakan itu, dia telah dapat pahala niat, dan kemudian ketika melaksanakan Masjidil Haram dia dapat pahala melaksanakan amalan yang lebih utama. Nah, ini juga termasuk faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Dia sudah niat, bertekad melakukan kebaikan tapi tidak jadi melaksanakannya, maka katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah mencatat baginya kebaikan sempurna. Termasuk yang tadi. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan termasuk ketika seseorang sudah niat, bertekad, tapi kemudian malas, ada kemalasan sehingga tidak jadi melaksanakan. Ada juga yang mengatakan termasuk di sini, karena dia sudah niat dan tekad. Yang tidak termasuk itu, Bapak Ibu, adalah ketika hanya sekedar khawatirah, khawatir, lintasan-lintasan. Kan banyak orang yang kadang-kadang ada lintasan-lintasan, saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Nah, itu tidak termasuk di sini. Tapi kalau niat sudah ada dalam hati, kemudian sudah ada ikhtiar, maka dia dapat pahala. Termasuk misalnya seseorang sudah niat melakukan kebaikan,
dan sudah mempersiapkan diri, tapi kemudian terhalang tidak melakukannya, di antaranya misalnya karena sakit, karena ada uzur syar'i, ada halangan-halangan yang dia di luar kehendaknya, maka itu juga termasuk hasanah kamilah. Dicatat meskipun tidak melaksanakannya, dicatat dengan kebaikan yang sempurna. Makanya dulu Rasulullah ketika jihad, ketika Nabi keluar bersama dengan tentara kaum muslimin untuk berjihad, maka Nabi SAW di tengah perjalanan itu beliau mengatakan, sesungguhnya di Madinah itu ada saudara-saudaramu yang tidak bersama dengan kita sekarang, tidak keluar mereka, tidak memakai pakaian perang seperti kita, tidak berangkat perang seperti kita, mereka ada di Madinah, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Kenapa kalau mereka tidak berangkat? Hadasahul marad, kata Nabi, karena mereka terhalang oleh sakit. Ada juga yang tua yang sudah diizinkan untuk tidak bisa boleh ikut. Ada juga yang anak muda yang belum cukup umurnya. Ada yang jadi karena sakit, karena tua, ada juga anak muda. Kan Nabi pernah juga menolak anak-anak muda. Ada 14 anak muda pada saat perang Badar itu ditolak oleh Nabi karena belum cukup umurnya. Jadi mereka itu sudah niat, sudah punya semangat, tekad, tapi terhalang oleh uzur syar'i, maka mereka mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, bagaimana kalau wa in hamma? Bagaimana kalau seseorang sudah niat bertekad wa in hamma biha fa'amilaha, lalu dilaksanakan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi ini disampaikan oleh Nabi dalam hadis qudsi ini, kataballahu indahu asyra hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang sudah niat bertekad dan kemudian mengeksekusi dilaksanakan amal tersebut, Allah mencatat di sisinya 10 kali lipat. Ini pahala minimalnya 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ati dha'fin atau sampai kepada ila ad'afin katsirah, minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tidak cukup sampai di sini, ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat banyak. Tidak disebutkan, berarti sampai tidak terbatas. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan ini kenikmatan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melakukan satu kebaikan diberi pahala dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ila al-'afwi katsir, sampai berlipat-lipat, tidak terbatas saking banyaknya. Seperti apa? Membaca Al-Quran, sedekah, sholat, itu semua. Makanya di dalam hadis sahih terkait dengan membaca Al-Quran, apa kata Nabi? Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti sekedar orang membaca alif lam mim berapa kebaikan, Pak? 30. Tapi masa orang duduk alif lam mim tutup Quran pun ya, mungkin pasti baca satu halaman. Apalagi kalau bertekad setiap hari 1 juz, one juz, masya Allah, berapa banyak kebaikan. Begitu pula dengan sedekah. Seseorang bertekad setiap hari sedekah 10.000, 50.000, 100.000, dilipat gandakan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan ila al-'afwi katsir, sampai berlipat-lipat tidak terhitung. Bahkan khusus untuk sedekah ada ayatnya khusus, sampai di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu untuk sedekah, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus pahalanya. Saking pentingnya urusan sedekah ini. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji yang ambatat sab'a sanabin, yang menumbuhkan 7 bulir. Kemudian fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, pada setiap bulir itu ada 100 ya, ada 100 habbah. Wallahu yu'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki.
Jadi satu bulan kemudian menjadi di dalam pada setiap bulan satu bulan itu 700 biji. Maka berarti satu dapat pahala sampai 700 kali lipat. Kalau 1000, 700.000. Kalau 10.000, kalau 50.000, tinggal kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah, dan Allah melipat gandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Maksudnya apa? Maksudnya bisa lebih daripada itu, tidak terbatas. Ini pahala sedekah luar biasa. Makanya seseorang harus bertekad tiada hari tanpa sedekah, selalu setiap hari sedekah. Berapapun nilainya. Mumpung masih bisa bersedekah, mumpung masih bisa berinfak. Karena Al-Quran juga menceritakan ada orang yang menyesal ketika diberikan kemampuan rezeki untuk bisa bersedekah, beramal, berinfak, tapi dia pelit, kemudian bakhil, akhirnya menyesal. Tapi sayangnya penyesalan datang ketika kematian sudah mendatanginya. Maka itu yang Allah sampaikan di akhir surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang ketika diberikan sedekah pada saat ada kesempatan tidak melakukannya, pelit, bakhil, sampai datang kematian mendatanginya. Baru ketika datang kematian dia minta kematiannya ditunda meskipun sebentar saja. Untuk apa? Fa'as-saddaqah, supaya aku bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, dan supaya aku bisa menjadi orang saleh. Tapi apa kata Allah? Allah tidak akan pernah menunda atau mempercepat ajal. Idza ja'a ajaluh, tidak akan pernah dipercepat atau ditunda. Nah, maka ini urusan sedekah. Dan banyak amalan yang lain ada. Misalnya juga disebutkan dalam Al-Quran di antara amalan yang bahkan tidak ada batasnya pahalanya. Jadi yudha'ifu liman yasha itu berarti tidak terbatas. Seperti sabar, sifat sabar, akhlak sabar itu akhlak yang mulia luar biasa. Balasannya tidak ada batasnya. Kata Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini paham, sesungguhnya akan ditepati, dipenuhi pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab. Bighairi hisab itu tanpa ada hisabnya, tidak ada batasannya, tidak ada bilangannya. Maka para ulama tafsir mengatakan itu artinya tidak terbilang saking banyaknya pahalanya. Sehingga saking banyaknya di akhirat nanti itu tidak bisa ditimbang. Kan yang namanya timbangan itu ada beratnya, bobotnya. Maka sebagai ulama mengatakan ini artinya bahwa sabar itu nanti di akhirat tidak bisa ditimbang. Makanya penting untuk memiliki akhlak sabar. Dan sabar itu saking pentingnya, utamanya tidak ada batasnya, pahalanya tidak ada batasnya. Maka salah kalau orang bilang sabar itu apa? Ada batasnya. Karena ada orang bilang ya sabar ya sabar, tapi sabar itu kan ada batasnya. Nah, itu salah. Karena pahala sabar tidak ada batasnya. Ya sabar. Ada lagi amalan yang ada batasnya itu seperti puasa. Itu puasa sebagaimana dalam hadits qudsi juga. Kullu amal ibni Adam illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal manusia kembali kepadanya kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, kata para ulama hadis yang mensyarahi menjelaskan hadis ini, itu artinya Allah menjamin sendiri yang akan membalasnya. Berapa balasannya? Pahala orang puasa tidak disebutkan oleh Allah di situ. Itu artinya tidak terbilang. Nah, yang kayak begini ini penting untuk dibidik amalan-amalan seperti ini. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, ini juga mungkin cara kita baca, bacaannya ringan, tapi pahalanya dahsyat luar biasa, yaitu membaca doa masuk pasar, masuk mall. Nah, ini mungkin jarang ada yang hafal. Ada doa hadisnya sahih, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan disahihkan oleh banyak para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi masuk mall, minimarket, masuk pasar, itu ada doanya. Jangan hanya berdoa ketika masuk masjid saja, masuk rumah saja. Ketika masuk pasar ada doa juga, itu pahalanya juga dahsyat luar biasa. Kata Nabi, barang siapa yang masuk pasar lalu membaca doa la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ketika baca doa itu, ya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair.
Apa kata Nabi? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, yadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfa hasanah. Maka Allah akan mencatat baginya pahala 1000 kebaikan. 1000 kebaikan itu jangan diartikan 1 juta. Tapi itu berlipat-lipat. Karena bilangan tertinggi dalam bahasa Arab itu 1000. Bilangan tertinggi dalam bahasa Arab itu 1000. Makanya dikatakan 1000 itu bukan berarti 1000 berarti angkanya 6 1 juta. 1000 ini yang menunjukkan buahnya. Makanya ada ulama tafsir yang menafsirkan seperti tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan 1000 bulan itu bukan berarti ya, sekian dalam 20 tahun, dalam 20 tahun sekian, bukan itu. Ada juga yang mengatakan itu menunjukkan suatu buahnya pahalanya. Karena bilangan 1000 itu bilangan tertinggi dalam bahasa Arab. Alfu hasanah. Tidak cukup sampai itu. Wa naha anhum alf sayyi'ah, dan dihapus darinya 1000 keburukan. Bahkan tambah lagi wa fi'alahu alf darajah, dan diangkat 1000 derajat. Dan tambah lagi wa lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di surga. Makanya ada sebagian ulama yang menjelaskan, Masya Allah, orang masuk pasar kok pahalanya seperti itu. Kenapa? Ada yang mengatakan karena di sana banyak setannya. Nah, dia membentengi diri tidak tergoda dengan banyak setan. Makanya Bapak Ibu kalau masuk pasar, masuk mall itu jangan lama-lama. Ya, nggak boleh lama-lama. Sekarang orang menyerah, ingin healing ini. Jadi berlama-lama itu tidak boleh. Apa kebutuhan kita selesai langsung keluar. Kenapa? Itu makanya pahalanya banyak itu di antara kita. Apalagi sekarang orang sengaja tempat-tempat mall dan selesai itu dibuat nyaman, orang membuat ini akhirnya ya, kebutuhannya ya, mencari kebutuhannya sebentar, mencari ya, kesenangan dunianya lebih banyak. Nah, ini yang seperti itu. Makanya pahalanya besar. Nah, ini adalah antara amal-amal yang perlu diperhatikan. Kalau sudah dilaksanakan, dilaksanakan maka dia dapat pahala yang luar biasa. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, alhamdulillah. Kalau ada orang umat Muhammad SAW, kok masuk neraka, itu kebangetan. Kalau ada umat Muhammad kok masuk neraka, itu kebangetan. Berarti memang betul-betul apa? Di dunia ini memang buruk saja. Berarti di dunia ini memang isinya keburukan saja yang dominan dalam hidupnya. Kenapa? Karena di antara keistimewaan umat Muhammad SAW itu umurnya pendek, tapi diberikan keistimewaan banyak amalan yang pahalanya berlipat ganda. Jadi kalau ada umat Muhammad SAW nggak masuk surga itu kebangetan. Makanya ada hadis kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man ada. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Dia tidak mau, dia memang kebangetan. Di dunianya isinya hanya keburukan. Sholat enggak, puasa enggak, baca Quran enggak, sedekah enggak, kagak. Jadi isi hidupnya itu hanya keburukan. Kalau dia masih melakukan kebaikan-kebaikan tertentu, itu pahalanya berlipat. Nah, makanya kenapa kemudian kita juga disemangati untuk melakukan yang sunnah? Karena boleh jadi yang wajib kadang-kadang tidak sempurna. Nanti hisab berikutnya adalah dia punya amalan sunnah kan? Kalau ada amalan sunnah itu bisa tertutupi. Jadi kalau ada yang masuk neraka itu betul-betul sudah kebangetan. Dan Allah itu Maha kasih sayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Jadi sudah betul-betul terlalu kalau memang dia orang masuk neraka. Nah, disinilah nikmatnya menjadi umat Muhammad SAW. Makanya setiap ada kesempatan melakukan kebaikan sekecil apapun itu jangan diremehkan. Apapun itu, ya, niat untuk menolong seseorang, niat untuk membantu, niat untuk ya, memperbaiki keadaan masyarakat bangsa negara ini dengan mendudukan orang-orang yang bisa kita husnudzon, bisa memperbaikinya, niat. Jadi itu semua kebaikan. Kemudian kata Nabi, sebaliknya, wa in hamma bisayyi'ah, siapa yang niat dan bertekad untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak lakukan keburukan tadi, kata Allah wa indahu hasanah. Allah mencatat di sisinya kebaikan yang sempurna. Padahal niatnya buruk.
tapi dia tidak melakukannya, tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala catat di sisinya kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilha, kalau dia niat dan bertekad melakukan keburukan lalu dilaksanakan, dieksekusi, kata Allah sayyi'ah wahidah, Allah mencatat satu keburukan kalau dieksekusi. Nah, bagaimana ini juga modelnya banyak. Pertama, ada orang yang sudah niat buruk dan sudah bertekad, tapi tidak jadi melaksanakannya karena dia ternyata muncul kesadaran apa yang akan dia lakukan ini membawa madharat, membawa keburukan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Akhirnya tidak jadi. Maka dia dapat kebaikan sempurna. Sudah niat buruk, nah, misalnya seseorang sudah niat mau menyakiti orang, tapi kemudian di tengah perjalanan dia sadar bahwa apa yang akan dia lakukan ini nanti kalau betul-betul diwujudkan akan membawa keburukan, tidak jadi, lalu taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala sempurna. Tapi ada juga yang sudah niat, sudah bertekad, tapi kemudian tidak jadi melaksanakan. Kenapa? Karena ketahuan apa? Orang lain tidak jadi. Misalnya ada orang mau merampok, mau mencuri, dia sudah merencanakan, dipersiapkan semua segala skenario nya sudah disiapkan. Tiba-tiba begitu mau merampok ke rumah seorang, ketahuan dalam rumahnya, maka dia lari, nggak jadi melaksanakan. Nah, ini kan bukan termasuk ini. Ini malah tetap dicatat keburukan karena dia tidak jadi melaksanakan, bukan karena kesadaran bahwa itu buruk lalu dia taubat istighfar, tapi karena ketahuan. Makanya Bapak Ibu baca ada hadis al-qatil wal maqtul fil nar. Ada hadis Nabi pernah menyampaikan di hadapan sahabat, orang yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kok yang dibunuh, yang membunuh logis, makul masuk neraka, tapi yang dibunuh itu kok masuk neraka? Kata Nabi, ya, dia pun sudah menyiapkan untuk membawa senjata, tapi dia keburu dibunuh duluan. Maka membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kalau seandainya dia tidak dibunuh duluan, dia akan, artinya sudah menyiapkan, berniat buruk, bawa senjata, sudah mempersiapkan. Seperti orang berantem atau ya, mau tusuk-tusukan, sudah masing-masing bawa senjata tajam. Nah, ini al-qatil wal maqtul fil nar. Yang dibunuh maupun yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka. Nah, ada juga yang apa? Tidak jadi melaksanakan karena tidak mampu. Nah, kalau ini ada sebagian ulama mengatakan dapat pahala. Tidak mampu dan kemudian dia jadi baik. Tapi kalau dilakukan keburukan itu, maka dicatat oleh Allah dengan satu keburukan. Bapak Ibu saudara sekalian, Alhamdulillah. Maka ayat-ayat tadi dan hadis ini memberikan pelajaran penting, betapa pentingnya kita untuk mengisi di sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini dengan memperbanyak niat dan tekad untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari niat dan tekad melakukan keburukan. Karena ternyata begitu luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang punya niat, tekad melakukan kebaikan, kalau ternyata terhalang tidak melakukannya, ternyata tetap dicatat pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita untuk bisa terus semangat dalam melakukan kebaikan, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang punya niat, tekad melakukan keburukan, dan akhirnya Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Apakah ada amal ibadah yang ada? Di dalam beberapa ayat dan juga beberapa hadis ya, itu diterangkan syarat utama amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas dan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ikhlas itu yang tentu ada di hati. Memang ikhlas itu tidak bisa disalahin. Dia juga perlu pengkondisian. Tapi intinya ikhlas itu seseorang bertekad betul-betul melaksanakan ini, betul-betul mengharap ridho dan pahala dari Allah. Tidak mengharapkan pujian, bukan pencitraan.
Nah, maka di antara sebagian ulama itu mengatakan ngetes orang itu ikhlas atau tidak. Coba kalau seandainya dia tidak ada yang muji, apakah dia terus istiqomah melakukan kebaikan itu? Kalau seandainya tidak ada ya, kepentingan-kepentingan yang apakah dia terus istiqomah? Kalau dia terus istiqomah, nah berarti dia ikhlas. Kan ada orang yang kadang-kadang kelihatan di masjid 5 tahun sekali. Ada orang yang kelihatan lebih Islam 5 tahun sekali. Ada orang yang kelihatan lebih. Nah, kalau kemudian di luar agenda tahunan, agenda ini kemudian dia, berarti pertanyakan. Jadi itu juga di antara. Kemudian mengikuti itu artinya sesuai dengan aturan. Kalau sholat ya dia mengikuti Nabi cara sholatnya. Kalau dia melaksanakan amalnya tidak sama. Berarti akan tertolak kalau tidak sesuai dengan dua syarat utama itu. Termasuk diantaranya ada yang tertolak, diantaranya karena biasa mengkonsumsi yang haram. Seperti dalam hadis sahih, ada seorang yang musafir sudah lusuh, kotor, pakaiannya lusuh dan capek dalam bepergian jauh, yang harusnya doa orang musafir itu dikabulkan Allah, tapi dia berdoa, ya Rabb, kok tidak dikabulkan. Kenapa? Ternyata wa mat'amu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajab lahu. Bagaimana dikabulkan? Yang dimakan haram, yang diminum haram. Haram di sini baik masalah mendapatkannya dengan cara yang haram atau zatnya, makanan dan minumannya itu memang aslinya haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai juga haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan? Nah, ini juga menjadi penghalang terkabulnya amal dan doa. Nah, ini yang harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, dan semoga Allah berikan istiqomah kita untuk semangat melakukan kebaikan dan kebaikan. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfiruka wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.